belajar energi Ibrahim. Saya Gibran. Saya Muhammad Syamsul Arifin. Kendala kamu selama kegiatan belajar berlangsung di kelas? Selama kegiatan belajar berlangsung di kelas, biasanya kendalanya itu kadang ada aja murid yang berisik gitu, meskipun yang lain mau dengerin, tapi kan kalau ada orang yang berisik, yang mau dengerin ini tetap nggak bisa nyimak dengan baik gitu ya. Nah terus kadang juga kendala dari dalam diri saya sendiri, saya biasanya suka ngantuk kalau lagi kegiatan belajar mengajar gitu sih. Kalau kendala terkait handphone kamu ada? Kalau kendala terkait handphone, biasanya saya punya kendala di bagian kuota, karena saya di rumah pakai wifi, jadi kalau di sekolah kadang saya suka nggak punya kuota. Nah itu biasanya kendala saya di sini. Kalau KBM kamu pernah kehabisan baterai? Waktu KBM berlangsung pernah waktu itu kehabisan baterai. Nah terus akhirnya minjem handphone sama teman, atau kalaupun emang kegiatan belajar mengajarnya nggak perlu menggunakan handphone, saya biasanya numpang nge-charge handphone di sekolah saat istirahat. Kalau pas stop kontak di kelas itu penuh, kamu menggunakan apa ngecasnya? Mungkin saya bakal nyari teman saya yang bawa powerbank, karena biasanya teman saya ada beberapa yang suka bawa powerbank tiap ke sekolah, jadi saya biasanya pinjam powerbank teman saya. Kalau temannya tidak bawa powerbank atau kamu juga tidak bawa powerbank, apakah ada solusi yang kamu lakukan dari masalah tersebut? Kalau udah kayak gitu kan udah mepet banget ya, saya biasanya bakal langsung ngomong ke gurunya langsung supaya gurunya bisa ngasih solusi yang terbaik, karena kan yang bisa mutusin saya bisa pakai handphone, saya harus pakai handphone atau enggak itu gurunya. Jadi ya itu, saya bakal bilang langsung ke gurunya yang lagi ngajar. Energi tidak terbarukan akan mengakibatkan kelangkaan sumber daya itu, sehingga kita diharapkan menciptakan energi-energi baru. Jangan lagi terfokus kepada energi fosil, karena di suatu waktu dia akan musnah. Maka untuk itu kita coba energi-energi terbarukan untuk mengembangkan, katakanlah seperti sekarang sudah ada motor listrik, tidak lagi mengandalkan energi-energi fosil. Energi terbarukan akan bisa menjaga kelestarian lingkungan dan juga kelestarian bumi. Terus bagaimana solusi Bapak terhadap dampak-dampak yang tadi Bapak sebutkan? Solusinya tentunya kita harus mengayomi masyarakat, mensosialisasikan ke masyarakat bahwa energi itu sifatnya terbatas, dan juga kita harus menemukan energi-energi baru. Contohnya energi listrik, energi biodiesel, energi matahari, energi air, untuk tidak memfokuskan kepada energi daripada fosil. Masyarakat bisa bekerja dengan energi-energi yang terbarukan. Itu solusinya. Kalau enggak, kita akan tetap kebelet dengan CO2 yang sangat banyak. Maka polusi tidak bisa dihindarkan. Terus menurut Bapak ada resiko yang dihasilkan dari solusi yang Bapak? Ada resiko. Setiap keputusan pasti ada risikonya. Nah, resikonya bagi saya dan juga resikonya bagi orang lain. Contohnya, jika kita menghentikan mobil diesel, maka semua vendor-vendor Pertamina atau perminyakan akan mengalami kerugian. Itu risikonya. Tapi keuntungannya jika kita menggunakan mobil listrik, pasti ada dong PLN di mana-mana. Di tengah hutan akan ada PLN, maka akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Tapi udah pasti dong kegiatan-kegiatan pertambangan minyak akan mengalami penurunan jika kita meninggalkan diesel dan biodiesel dari fosil. Itu akibat terbarukan. Resikonya sih ada, tapi lebih banyak risiko positifnya. Dengan risiko positifnya, maka ekonomi akan berkembang di segala sektor. Oke? Oke, Pak. Wawancara yang kita dapatkan dari penulis kami yaitu Risma sebagai siswi sebagai Jakarta dan Pak Mopin sebagai guru ekonomi SMA Negeri Jakarta. Permasalahan yang masih diperbincangkan sampai saat ini yaitu terkait kelangkaan batubara dan pemborosan energi listrik. Masalah utama yang ada dalam masalah ini adalah penggunaan batubara yang berlebihan. Akibatnya kenaikan suhu bumi semakin tinggi
dan penggunaan kendaraan juga berlebihan menghasilkan gas yang tinggi. Ya, aja. Sebagaimana masalah utama yang telah diterangkan, kelompok kami akan memberikan solusi, yaitu adalah ketika batu bara dibakar, maka batu bara akan melepaskan sulfur dalam bentuk gas dioksida, yaitu SO2. Oleh karena itu, kelompok kami akan memberikan beberapa solusi berupa mengganti dengan energi alternatif, yaitu energi air. Dengan menggunakan sistem kincir air, kelompok kami akan menggunakan turbin kincir yang menggerakkan generator lalu menghasilkan listrik. Semoga dengan sistem yang kita jalankan ini dapat sedikit mengganti energi batu bara yang selalu kita gunakan sehari-hari ini. Jadi untuk sistem cara kerjanya itu, jadi kita akan memasukkan air ke sini. Air yang dimasukkan ke botol akan masuk lewat lubang kecil nih yang ada isi pulpennya. Pulpen ini akan mengalirkan air ke baling-baling. Saat baling-baling berputar, nah berputar kayak gini, baling-baling ini akan menghasilkan energi kinetik yang harusnya konstan. Lalu baling-baling ini dari energi kinetik ini akan diubah menjadi energi listrik dari dinamo yang dari sini. Yang dinamo ini akan terhubung ke voltmeter ataupun lampu yang nyala. Jadi bisa dibuktikan kalau energi listrik diberikan di sini itu dari lampu yang menyala ataupun voltmeter yang bergerak ke arah kanan. Oke, berikut ini adalah cara kerjanya. Mari kita aliri air dari sini menuju ke sana. Let's go! Jadi cara kerjanya itu air yang dihubungkan di keran itu akan ke baling-baling sini. Saat baling-baling ini saat baling-baling ini memutar, maka akan membuat energi kinetik. Energi kinetik ini akan membuat dinamo mengarahkan ke dinamo yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, energi listrik ini akan membuat akan mengalir ke kabel. Kalian lihat lampunya menyala meskipun kedap-kedip, tapi setelahnya menyala dan itu membuktikan kalau ya. Evaluasi dari alat yang kami buat, tekanan airnya itu masih tidak stabil sehingga mengakibatkan baling-baling tidak berputar dan tekanan listriknya kecil. Dan dari alat kelompok kami buat juga masih ditemukan sedikit permasalahan yang masih harus diperbaiki ke depannya, yaitu penampungan air untuk menggerakkan baling-baling harus diberikan pompa air yang tidak membutuhkan listrik agar air yang dikeluarkan dapat lebih stabil. Pesan-pesan untuk project dan alat ini adalah yang pertama ada pesan untuk alat ini adalah semoga alat yang kami buat bisa berguna untuk masa depan dan menggunakan kehidupan sehari-hari, dan jika ada kesempatan untuk membuat lagi alat tersebut, semoga tidak ada kendala dalam alat tersebut. Dan untuk pesan dari project ini adalah kita dilatih untuk bekerja sama dan dituntut untuk berpikir kritis dalam mencari solusi tentang permasalahan yang dialami oleh kamu.